Nah, pada kesempatan kali ini apa sih yang dimaksud dengan bencana dan mitigasi? Mitigasi merupakan bagaimana cara kita untuk menyelamatkan diri atau upaya kita untuk menyelamatkan diri dari bencana atau peristiwa yang ada. Sedangkan bencana merupakan serangkaian peristiwa yang mengancam manusia dan kehidupannya yang disebabkan oleh gejala alam atau faktor-faktor alam dari manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya kapan sih sebuah bencana menjadi kapan sih sebuah gejala menjadi sebuah bencana? Nah, jadi dalam hal itu terdapat 4 persyaratan apabila gejala itu menjadi sebuah bencana. Yang pertama, gejala itu sendiri mengancam jiwa manusia. Yang kedua, menimbulkan kerugian harta benda dari manusia tersebut. Yang ketiga, merusak lingkungan sekitar merusak lingkungan manusia itu sendiri. Yang keempat, menimbulkan dampak psikologis bagi kehidupan manusia. Nah, jadi tidak semua gejala alam itu merupakan bencana. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa Indonesia sering dilanda oleh bencana? Nah, dikarenakan letak Indonesia yang diapit oleh tiga lempeng aktif dunia, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Selanjutnya, apa sih jenis bencana yang sering terjadi di Indonesia? Yang pertama itu bencana alam. Yang mana bencana alam yang ditimbulkan oleh alam seperti gempa, tsunami, gunung meletus, itu merupakan contoh dari bencana alam yang ditimbulkan oleh alam itu sendiri. Yang kedua, bencana non alam. Bencana non alam ini yaitu suatu kejadian yang diakibatkan oleh orang lain atau yang bukan peristiwa alam. Contohnya gagal teknologi, modernisasi, dan pandemi yang terjadi pada saat ini. Yang ketiga itu bencana sosial. Yang mana bencana sosial itu diakibatkan oleh peristiwa yang berasal dari perilaku manusia. Contohnya konflik yang terjadi, konflik sosial, kekerasan, kriminalitas, dan yang ditimbulkan oleh manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya penyebab kenapa sering terjadi bencana di Indonesia. Yang faktor yang pertama itu karena kepulauan Indonesia dilalui oleh dua jalur pegunungan aktif di Indonesia, yaitu Sirkum-Pasifik dan Sirkum-Mediterania yang ditemukan di Indonesia. Yang kedua, faktor meteorologis dan faktor klimatologis dan hidrometeorologis. Nah, jadi apa saja bentuk-bentuk bencana alam yang terjadi di Indonesia? Yang pertama, gempa bumi. Nah, sama-sama kita ketahui bahwasanya gempa bumi ini merupakan goncangan permukaan bumi baik itu di darat maupun di laut. Nah, pada dasarnya gempa bumi ini sering terjadi kita alami di Padang, khususnya di tepi-tepi pinggiran pantai. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk peristiwa alam itu yaitu tsunami. Tsunami itu gelombang raksasa dari dasar laut akibat patahan dari dasar laut yang menghempaskan air ke tepi pantai sehingga mengakibatkan gelombang besar yang menghantam semua benda yang ada di tepi pantai. Selanjutnya, letusan Gunung Merapi. Sama-sama kita ketahui bahwasanya Indonesia memiliki banyak sekali gunung api yang aktif. Sebagai contoh, gunung api yang ada di Kabupaten Solo, Gunung Singgalang, Gunung Berapi, dan selanjutnya banjir,
kekeringan, dan lain-lain. Nah, hanya itulah presentasi saya tentang bencana dan mitigasi bencana pada pertemuan ketiga. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.